"Ibu, aku punya uang." Singxin berhenti menangis saat mencium aroma susu dan meminumnya sebanyak yang dia bisa. Suyun menggerakkan botol susu. Si kecil itu cukup kuat. Sebelum dia selesai meminum susu, dia merasakan gelombang panas yang berasal dari si kecil. Saat dia melepaskan topi kecilnya, rambutnya yang jarang basah semua. Cuacanya sangat panas sehingga Li Wanwan merasa tidak nyaman selama masa nifasnya. Kedua bayi kecil itu juga menderita. Dia harus memikirkan cara untuk membantu mereka. Lambung bayi yang baru lahir belum sepenuhnya berkembang. Dia makan makanan kecil dengan sering dan tidak bisa minum banyak. "Apakah kamu sudah kenyang? Nanti ayah akan menyendawakanmu." Suyun dengan hati-hati meletakkan Singxin di bahunya dan menepuk punggungnya dengan telapak tangannya yang cekung. Wanita tua itu melihat bahwa, meskipun gerakan Suyun canggung, dia tahu banyak hal. "Kamu, pria dewasa, sepertinya bisa mengurus bayi. Kamu menyiapkan susu bubuk dan botol susu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Sendawakan bayi itu, kalian anak muda lebih tahu." Ibu Li mengeluarkan topi rajutan dari sakunya dan memakaikannya pada Li Wanwan yang sedang memberinya susu bubuk. Dia berbicara dengan sedikit bangga ketika mendengar seseorang memuji Suyun. "Menantu laki-lakiku adalah siswa sekolah menengah. Dia diterima di perguruan tinggi, tetapi keluarganya tidak punya uang untuk kuliah." Suyun diterima di perguruan tinggi, tetapi keluarganya benar-benar tidak mampu membiayainya. Kalau tidak, keluarganya tidak akan tetap tinggal di rumah lumpur ketika ayah Su ada di sana. Di kehidupan sebelumnya, alasan mengapa Suyun menjadi brengsek mungkin karena dia tidak mau menyerah. Dia selalu ingin membuat nama untuk dirinya sendiri dan menghasilkan uang. Namun, dia terlalu ambisius dan kebetulan disesatkan oleh seorang teman dengan karakter yang buruk. Nyonya Li berkata, "Tidak heran kamu tahu banyak. Kamu tidak seperti kami yang tidak bisa membaca sepatah kata pun dan bahkan tidak bisa menulis nama kami sendiri." Singxin bersendawa dengan lembut. Suyun dengan lembut meletakkan putrinya kembali ke boks bayi dan menoleh untuk melihat Li Wanwan menirunya. Kai memuntahkan susu yang membuat Li Wanwan takut. Ibu Li melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa. Bayi muntah susu setelah makan terlalu banyak adalah hal yang wajar." Setelah kedua bayi itu kenyang, mereka tertidur lagi. "Jangan berikan bayi minum susu bubuk ini. Siapa tahu ada tambahan apa di dalamnya? Lebih baik minum ASI daripada minum itu. ASI itu bergizi dan kuat. Jika benar-benar tidak ada ASI, buatlah bubur nasi untuk kedua anak itu terlebih dahulu. Dengan uang ini, kamu bisa memberi mereka makan dengan baik selama masa nifas, dan ASI-nya akan bertambah secara alami." Ibu Li sibuk menyusui putrinya. Semua kata-kata ini diucapkan kepada Suyun. Suyun tidak membantah apapun, hanya mendengarkan dengan tenang. Gagasan generasi tua mereka tidak masuk akal. Sulit bagi mereka untuk menerima hal-hal baru, dan tidak ada gunanya menyalahkan mereka. Anak-anak yang tidak minum susu tumbuh perlahan dalam kebingungan, dan mereka mulai makan daging lebih awal. Ketika Ibu Li mengucapkan kata-kata ini, dia siap untuk membuat menantunya marah. Tetapi dia juga harus mempertimbangkan putri dan cucunya. Keluarga itu tidak punya uang sejak awal, dan mereka harus dirawat di rumah sakit dan membeli ini dan itu, dan mereka sama sekali tidak memperlakukan uang sebagai uang. Jika ini terus berlanjut, Wanwannya yang akan menderita. Siapa yang mengira bahwa Suyun tidak hanya tidak mengatakan apa-apa, tetapi juga memiliki sikap yang sangat baik. "Bu, aku akan mencuci popok." Ada toilet di seberang, tempat orang mencuci popok, mencuci muka, dan menyeka tubuh. Suyun menemukan tempat dan mulai mencuci. Di luar cerah, dan setelah beberapa saat, popok itu mengering di tiang bambu di lantai atas. Ini juga keuntungan memiliki bayi di musim panas. Sebagai ayah yang baik, bagaimana mungkin Anda melewatkan memberi bayi susu? Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah memberi bayi susu untuk pertama kali dan menerima hadiah uang tunai 100 yuan. Suyun berhenti sejenak saat mencuci popok
dan menghitung berapa banyak uang yang ada di tangannya. Ketika dia kembali, dia kebetulan melihat perawat sedang mendisinfeksi Wan-Wan. Wan-Wan menekuk kakinya, dan ketika dia melihat Suyun datang, dia merasa malu dan ingin menurunkannya. Perawat itu menoleh dan melihat ke arah tatapannya. "Mengapa kamu malu? Kalian berdua adalah suami dan istri. Kamu datang di waktu yang tepat. Pembalut di bawah ibu bersalin harus sering diganti, tahukah kamu? Kalau tidak, dia akan terinfeksi. Ini larutan yodium. Oleskan obat padanya dalam 1 atau 2 jam. Cuci saja, dan celana ini akan seperti ini untuk saat ini. Pakailah setelah kamu keluar dari rumah sakit." Suyun mengangguk dengan sikap serius. "Aku ingat." Sebelum pergi, perawat tidak lupa mengingatkan dia untuk mengganti pembalut dan mengoleskan obat secara teratur. Mengenai kapan harus keluar dari rumah sakit, itu tergantung pada kondisi Li Wan-Wan malam ini. Jam dinding menunjukkan pukul 5:30, dan di luar langit sudah berwarna merah. Sudah waktunya bagi Ibu Li untuk kembali. "Babi-babi di rumah masih menungguku untuk diberi makan, dan ada perut besar yang harus kurus. Aku akan kembali besok setelah aku bangun pagi." Kakak ipar tertua Li Wan-Wan akan melahirkan dalam beberapa bulan lagi dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Ketiga pria dalam keluarga itu semuanya pria kasar, jadi menantu perempuan itu tentu saja perlu dirawat oleh Ibu Li. Suyun tahu situasi keluarga Li. "Bu, aku akan mengantarmu keluar." Ibu Li mengangguk dan meminta Li Wan-Wan untuk menjaga dirinya sendiri sebelum pergi, dan topi wolnya pun dilepas. Dia pergi menemui kedua cucu kecilnya lagi, lalu pergi dengan enggan. Saat berbelok di sudut rumah sakit, Ibu Li ragu-ragu. Suyun melihatnya merobek saku celananya dan mengeluarkan setumpuk uang kusut. Ada 10 sen, 20 sen, 50 sen. Ada 1 yuan, 2 yuan. Yang terbesar hanya 2 yuan. Uang receh adalah yang paling banyak. "Ini 25 yuan, berikan padamu." Dia tidak ingin memberikannya kepada Suyun, karena takut dia akan menghabiskan uang hasil jerih payahnya. Namun, semuanya membutuhkan biaya untuk berobat di rumah sakit, dan dia takut Suyun tidak punya uang. Yang akan menderita di masa depan bukan hanya putrinya, tetapi juga kedua cucu kecilnya yang lucu. Setelah memikirkannya, Suyun benar-benar berbeda dari masa lalu. Dia memutuskan dan memberinya uang. Tentu saja, Suyun tidak bisa menerimanya. "Bu, simpan saja uang ini. Aku punya uang." Di kehidupan sebelumnya, sejak Li Wan-Wan meninggal karena distosia, keluarga Li memutuskan kontak dengannya. Ibu Li bahkan lebih sakit, tetapi untungnya menantu perempuannya melahirkan seorang anak yang mengurangi kesedihannya. Orang tua Li Wan-Wan hidup lebih lama daripada Suyun, dan ketika dia dirawat di rumah sakit, ayah Li datang menjenguknya. Namun, Ibu Li tidak pernah muncul. Cinta Ibu Li kepada putrinya tidak kalah dari kedua putranya. "Dari mana kamu mendapatkan uang? Aku sudah menabungnya selama beberapa tahun terakhir." "Menabungnya? Bukankah orang-orang bilang kamu menghabiskan semua uangnya? Apa yang orang-orang katakan tidak sepenuhnya benar." Ibu Li terdiam beberapa saat, tetapi tetap ingin memberikan uang itu kepada Suyun. Suyun menolak. "Bu, aku benar-benar tidak menginginkannya." Pada saat ini, Suyun dan Presiden Su di kehidupan sebelumnya saling tumpang tindih. Aura ini membuat Ibu Li terdiam. "Aku benar-benar kaya. Ibu dan ayah harus menyimpan uang ini." Melihat ini, Ibu Li tidak punya pilihan selain memegang uang itu dengan sapu tangan dan berbicara dengan sungguh-sungguh. "Bagi wanita ini, melahirkan itu seperti berjalan melewati gerbang neraka. Sangat sulit. Terlebih lagi, Wan-Wan melahirkan 2 anak sekaligus, jadi kamu harus merawatnya dengan lebih baik." Suyun mengangguk, tampak seperti dia telah mendengarkan. "Hal-hal yang kamu lakukan di masa lalu sudah berlalu, kita tidak akan membicarakannya. Sekarang anak itu sudah lahir,
Yang terpenting bagimu adalah membesarkan anak itu dengan baik bersama Wan Wan dan menjalani kehidupan yang baik. Di desamu, keluargamu memiliki kondisi terburuk. Kamu harus berjuang demi harga diri, nak. Suyun mengangguk lagi. Bu, aku tahu. Ibu Li melihat bahwa hari sudah mulai larut dan harus kembali lebih awal. Dia akan membutuhkan waktu 1 jam untuk berjalan kaki, dan jika dia berjalan cepat, dia mungkin bisa mengejar ketertinggalan makan malamnya. Bab 7, sungguh memalukan. Saat tiba di pintu bangsal, dia mendengar ucapan terkejut wanita tua itu. Jika kamu benar-benar tidak ingin menyusui, biarkan suamimu yang mengisapnya. Oh, kalian kan sepasang suami istri, apa yang perlu malu? Jika kamu tidak menyusui, apa yang akan dimakan kedua anak itu? Suyun menoleh ke dokter untuk melihat apakah dia punya ide. Jika dia tidak menyusui, baiklah, biar aku yang coba. 20 tahun kemudian, Suyun tahu ada industri yang disebut ahli kesehatan. Dokter datang dan melihat Li Wan Wan berkeringat deras, jadi dia memintanya untuk melepas topinya untuk menghirup udara segar. Bukankah kamu akan mati kepanasan jika kamu menutupi tubuhmu di hari yang panas seperti ini? Kamu tidak perlu menutupi tubuhmu selama masa nifas. Kamu tetap perlu menghirup udara segar. Jika tidak, kamu akan terkena sengatan panas. Buka kancing, buka kancing. Lihat apa yang dilakukan suamimu. Suyun tahu bahwa Li Wan Wan berkulit tipis, jadi dia berpura-pura melakukan sesuatu yang lain dan menghindarinya. Teknik dokter berbeda dengan teknik Ibu Li. Itu juga menyakitkan, tetapi berhasil untuk sementara waktu, dan segera ada ahli kesehatan gigi yang kuning. Ini adalah hal yang baik, dapat meningkatkan fisik bayi dan mencegah penyakit kuning, dan lain-lain. Cepat bawa anak ke sini, cepat! Li Wan Wan tidak peduli dengan rasa malu saat ini, dan mengambil anak itu dan memberinya makan dengan cepat. Dokter melihat bahwa metodenya salah. Pegang di sini, jangan mengendurkan tanganmu. Jika tanganmu longgar dan terkulai di wajah bayi, bagaimana dia bisa bernapas dan minum susu? Dia mengingatkan keduanya. Hati-hati saat menyusui bayi dengan menyamping dan pegang dengan tanganmu. Beberapa orang menyusui dengan menyamping di malam hari dan tertidur saat menyusui. Jika kamu mengendurkan tangan, mulut dan hidung bayi tersumbat. Wanita tua itu buru-buru berkata, Benar, ini sangat berbahaya. Ada satu di desa kami. Untungnya, ditemukan tepat waktu, kalau tidak bayinya pasti sudah meninggal sejak lama. Kai-Kai tidak mau meminumnya, tetapi dia bersemangat saat menciumnya. Suapan pertama, rasa sakitnya membuat Li Wan Wan hampir menangis. Suyun berterima kasih kepada dokter. Li Wan Wan juga berterima kasih kepada dokter. Dokter tersenyum. Tidak ada yang perlu disyukuri. Aku akan menahanmu untuk 1 hari lagi malam ini dan kamu bisa menjalani prosedur pemulangan besok. Dan kamu, bangun dan bergeraklah setelah menyusui, dan segera keluarkan bayi, oke? Kamu beruntung tidak memiliki klip samping. Beberapa klip samping perlu dilakukan dengan benang, tanpa anestesi. Suyun tidak begitu mengerti. Wajah Li Wan Wan menjadi pucat. Dokter melirik barang-barang di atas meja saat dia pergi dan tersenyum. Pasangan ini masih muda, tetapi mereka tahu cara merawat anak-anak. Segala macam susu bubuk dan botol susu disiapkan. Li Wan Wan sangat cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Bahkan jika dia hamil 2 anak, daging tetap tumbuh pada anak-anaknya. Jika ada perubahan, hanya bisa dikatakan bahwa bayinya diberi makan dengan baik. Ketika Li Wan Wan mendongak, dia melihat Suyun menatapnya dengan linglung. Tatapan matanya membuatnya tidak dapat diprediksi, dan ekspresinya bahkan lebih tidak dapat dipahami. Jangan menatapnya lagi. Kai-Kai hampir selesai makan. Bawa Sing-Sin juga. Suyun kembali sadar dan berkata terus terang. Adegan kamu menyusui bayi tadi seperti lukisan. Sangat indah. Li Wan Wan tersipu, dan dia tidak bisa berbicara dengan baik. Suyun membawa Kai-Kai pergi, lalu membawa Sing-Sin kembali.
Apa yang ingin kamu makan? Aku akan pergi ke kafetaria untuk membelinya untukmu nanti. Li Wanwan merasa kasihan dengan uangnya. Minum saja bubur dan makan asinan. Suyun mungkin tidak memahaminya sebelumnya. Namun, dalam penyesalan selama bertahun-tahun, setiap momen kebersamaan dengannya telah menjadi kenangan yang berharga. Kebaikannya, seperti karakternya yang ulet, tidak mencolok. Saat hendak pergi, Suyun bertanya kepada wanita tua di sebelah rumah apa yang ingin dimakannya dan membawanya. Wanita tua itu berkata bahwa putranya akan membawa makanannya nanti. Setelah pergi ke kafetaria, Suyun minum semangkuk bubur dan makan roti kukus. Roti kukus itu harganya 1 sen per potong dan lebih besar dari kepalan tangannya. Sekarang tidak seperti beberapa dekade kemudian, makanannya sudah penuh. Suyun membelikan Li Wanwan semangkuk bakso seharga 3 yuan. Sekarang harga daging tidak mahal, harganya hanya 2 yuan per kati. Di ujung pasar, daging berkualitas rendah dapat dijual seharga 1 yuan. Bakso seharga 3 yuan cukup enak. Ada banyak daun hijau dan 7 atau 8 bakso yang besar-besar. Roti kukus lagi. Di bangsal, Li Wanwan berjalan perlahan maju mundur, berpegangan pada dinding. Fisiknya bagus, sudah bertahun-tahun bertani, dan tidak pernah menganggur bahkan saat hamil. Sekarang, entah kenapa, dia merasa lebih bertenaga setelah melahirkan daripada sebelumnya. Suyun kembali dengan sangat cepat. Li Wanwan tertegun sejenak ketika melihat bahwa itu adalah bakso, roti kukus, dan acar sawi. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Suyun tahu apa yang ingin dia katakan. Jangan khawatir tentang uang. Jaga dirimu baik-baik sekarang dan beritahu suamimu apa yang ingin kamu makan. Suami? Baiklah, aku akan memanggilmu istri mulai sekarang. Li Wanwan melihat Suyun tersenyum dan sedikit gila. Ada alasan lain mengapa dia menikahinya. Karena Suyun tampan. Li Wanwan semakin merasa bahwa Suyun benar-benar telah berubah. Dia lebih tampan dari sebelumnya. Li Wanwan sangat lapar sehingga dia hanya makan semangkuk bubur hari ini. Sekarang dia makan sesuap bakso, sepotong roti kukus, dan seteguk sup. Jangan terlalu senang. Pada saat ini, putra wanita tua itu datang, membawa ember termos yang kotor. Jangan menganggapnya kotor, itu menghabiskan banyak uang. Orang biasa tidak memiliki benda ini di rumah. Sambil makan, wanita tua itu bertanya kepada putranya tentang pekerjaan pertanian apa yang dilakukannya di rumah. Dia jelas memiliki hubungan yang buruk dengan menantu perempuannya dan penuh dengan sarkasma. Putranya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbicara setelah mereka selesai makan dan membersihkan diri. Bu, kembalilah besok sendiri. Ada banyak hal yang menunggumu di rumah. Wanita tua itu tidak sabar. Aku tahu, aku tidak akan bergantung padamu. Putranya tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan cepat. Begitu putranya pergi, wanita tua itu mulai memarahi. Dia adalah orang yang banyak bicara, dan omelannya tidak menyenangkan. Suyun dan istrinya saling memandang. Biarkan wanita tua itu berbicara sendiri, dengarkan saja gosipnya. Setelah Li Wanwan selesai makan, dia ingin pergi ke toilet. Apakah kamu ingin aku menemanimu? Tidak, kamu awasi anak-anak. 20 menit kemudian, Li Wanwan perlahan keluar dengan bantuan tembok, wajahnya semerah pantat monyet. Ada apa? Suyun melihat ada bekas di kaki Li Wanwan. Teng berdiri kaget. Kamu baik-baik saja? Li Wanwan tidak tahu harus berkata apa. Dia begitu fokus pergi ke toilet hingga lupa bahwa dia baru saja melahirkan dan mengalami kebocoran. Tentu saja, dia mengalami kebocoran saat pergi ke toilet.